Sebuah situs web militer Amerika Serikat melaporkan bahwa Moskow telah secara resmi meminta untuk menempatkan pesawat di Pangkalan Udara Indonesia. Namun, pejabat Indonesia mengatakan kepada pemerintah Australia bahwa tidak akan ada pesawat semacam itu yang ditempatkan di pangkalannya di Papua, melansir ABC. Menteri Pertahanan Indonesia telah meyakinkan Australia bahwa mereka tidak akan mengizinkan pesawat Rusia ditempatkan di Provinsi Papua setelah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Moskow berusaha keras untuk mendapatkan akses ke pangkalan militer di Papua. Situs berita pertahanan Janes melaporkan bahwa Moskow telah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat Rusia di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor di Provinsi Papua, Indonesia. Kremlin ketika ditanya tentang laporan bahwa Rusia telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat di wilayahnya, mengatakan bahwa ada banyak berita palsu yang beredar. Pada tahun 2017, Rusia menerbangkan 2 pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut dalam rangka latihan pengumpulan intelijen. Prospek pesawat militer Rusia yang ditempatkan begitu dekat dengan daratan utama Australia akan membunyikan lonceng peringatan di Canberra dan menyebabkan perdebatan politik yang sengit selama masa kampanye. Pejabat Australia bergegas untuk memverifikasi laporan tersebut dan pada Selasa malam, Richard Marles mengatakan kepada ABC bahwa ia telah berbicara dengan mitranya dari Indonesia. ABC telah diberitahu bahwa Menteri Pertahanan Indonesia memberitahu Tuan Marles bahwa dia belum menerima permintaan Rusia untuk mengakses pangkalan tersebut. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan bahwa permintaan itu diajukan pada tingkat yang lebih rendah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan kepada wartawan bahwa pejabat Australia sedang mencari informasi lebih lanjut dari Jakarta tentang laporan tersebut. Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC bahwa Indonesia dapat menolak permintaan Rusia. Namun, ia mengatakan jika Jakarta memberi lampu hijau, maka lebih banyak aset militer Amerika Serikat dan Australia akan ditempatkan dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia. Australia telah berupaya untuk memperluas hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia dengan cepat. Tetapi Moskow juga semakin dekat dengan Jakarta, dengan salah satu pejabat militer senior Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada bulan Februari. Dan sementara fokus utama Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada perangnya melawan Ukraina, ia telah berupaya untuk memperluas hubungan militer lebih jauh ke luar negeri, dengan Rusia dan Indonesia mengadakan latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November. Saat itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, mengatakan latihan tersebut merupakan peristiwa penting dan bahwa Angkatan Laut negara kita siap untuk meningkatkan rasa saling percaya dan pengertian untuk bekerja sama di berbagai bidang. Pada bulan Juli tahun lalu, Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, juga mengadakan pembicaraan dengan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, tetapi sekarang menjadi Presiden negara tersebut.
Pemerintah Australia yakin bahwa Rusia dan Tiongkok juga semakin fokus pada meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di Darwin dan wilayah utara. Pemimpin oposisi Peter Dutton menyatakan akan menjadi kegagalan hubungan diplomatik yang dahsyat jika pemerintah tidak mendapat peringatan sebelumnya tentang permintaan tersebut sebelum diumumkan ke publik.